Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubah Sari Munteh. NPM saya 23091000106. Saya dari kelas SI 4B, perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan metode Naive Bayes. Apa itu Naive Bayes? Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur atau atribut bersifat independen satu sama lain terhadap variabel target. Ini artinya meskipun dengan kenyataan BMI dan kadar glukosa bisa saling memengaruhi, Naive Bayes menganggap mereka berdiri sendiri. Ini adalah cara kerja Naive Bayes dari data yang kami buat. Yang pertama ini adalah data utuh, di mana terdiri dari usia, BMI, kadar glukosa, dan diabetes. Ini adalah tabel kedua untuk menentukan usia, apakah usianya tua, dewasa, sangat muda, maupun muda. Ini adalah tabel BMI, apakah dia termasuk kurus, gemuk, normal, ataupun obesitas. Selanjutnya ada tabel di kadar glukosa untuk menentukan sangat tinggi, normal, rendahnya yang termasuk diabetes. Ini adalah kolom diabetes, terdapat iya atau tidaknya yang menderita diabetes. Selanjutnya ini adalah kolom jumlah dari kategori usia, BMI, dan kadar glukosa pada penderita iya atau tidaknya diabetes. Selanjutnya, untuk menentukan usia, apakah usianya termasuk tua, dewasa, sangat muda, atau muda dalam penderita diabetes, kami membuat rumus, yaitu sama dengan if buka kurung B5 lebih kecil atau sama dengan 33 termasuk usia sangat muda, lalu if buka kurung B5 lebih kecil atau sama dengan 45 termasuk usia muda, lalu if buka kurung B5 lebih kecil atau sama dengan 57 itu termasuk usia dewasa, dan jika lebih dari angka 57 itu usianya tua. Langsung kita lihat di kolom B5. Usianya yaitu 58. Usia 58 termasuk dalam usia tua karena kita lihat dari rumus jika sudah di atas angka 57 berarti usianya tua. Selanjutnya di B6. Usia dewasa, kenapa? Di sini usianya 48, sedangkan kenapa 48 termasuk dewasa? Karena lebih kecil atau sama dengan 57 itu 48. Selanjutnya, usia 62 termasuk dalam usia tua karena sudah di atas angka 57. Lalu di B8 ada 27 di kategori sangat muda karena dia lebih kecil atau sama dengan 33 itu sangat muda. Lalu B9, usia 40 dikategorikan jadi usia muda karena lebih kecil atau sama dengan 40
5 itu usia muda. Selanjutnya ada B10, lebih kecil atau sama dengan, selanjutnya di B10 ada angka 58, termasuk usia tua karena sudah lebih dari angka 57. Lalu ada B11. B11 ada angka 38. 38 termasuk usia muda karena di B11 itu ada 38 termasuk usia muda karena kita lihat rumus jika B11 lebih kecil atau sama dengan 45 itu usianya muda. Begitu selanjutnya untuk menentukan kategori usia apa, apakah itu tua, dewasa, sangat muda, atau muda. Ini dia menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya untuk menentukan BMI, apakah itu kurus, gemuk, normal, ataupun obesitas, kami menggunakan rumus sama dengan if buka kurung C5 lebih kecil sama dengan lebih kecil atau sama dengan 23,9 termasuk kurus. Lalu jika C5 lebih kecil atau sama dengan 29,1 itu termasuk normal. Dan jika buka kurung, maaf, if buka kurung C5 lebih kecil atau sama dengan 34,4 itu termasuk gemuk. Jika sudah melewati angka 34,4 itu termasuk obesitas. Nah, kita lihat di C5 ini ada 20,6. Angka 20,6 ini termasuk kurus karena kita lihat dia berada di lebih kecil atau sama dengan 23,9. Lalu di C6 angkanya 33,2 termasuk gemuk. Kita lihat dari rumus. Dia lebih kecil atau sama dengan 34,4 termasuk gemuk. Berarti ini benar gemuk karena angkanya di 33,2. Selanjutnya ada BMI kurus. Selanjutnya ada C7. C7 termasuk kurus. Kita lihat dari BMI data utuh, angkanya 21,1. Kita lihat rumus, jika C7 lebih kecil atau sama dengan 23,9 termasuk kurus. Berarti BMI-nya sama dengan kurus. Lanjut, C8, BMI termasuk normal. Kita lihat angka dari data utuh yaitu 29,1. Kita lihat rumus, jika C8 lebih kecil atau sama dengan 29,1 termasuk normal, berarti BMI-nya normal. Begitu untuk menentukan BMI kurus, gemuk, normal, atau obesitas dengan menggunakan rumus ini. Lanjut, kadar glukosa. Untuk menentukan kadar glukosanya, kami menggunakan rumus sama dengan if buka kurung D5 lebih kecil atau sama dengan 102 termasuk rendah. Lalu if buka kurung D5 lebih kecil atau sama dengan 134 termasuk normal. Lalu if buka kurung D5 lebih kecil atau sama dengan 166 itu termasuk tinggi. Dan jika lebih dari angka 168 dan jika angkanya sudah melebihi 166 berarti kadar glukosanya sangat tinggi. Pertama kita lihat yang D5. Ada kadar glukosa 173.
Untuk menentukannya kita lihat rumus 173 termasuk sangat tinggi karena sudah melewati angka dari 166. Lanjut, di D6 ada angkanya 100, ada 104 termasuk kadar glukosa normal. Kita lihat rumus. Nah, ini dia. If buka kurung D6 lebih kecil atau sama dengan 134 sama dengan normal. Berarti ini normal. Begitu seterusnya untuk menentukan kadar glukosanya dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya ini adalah data untuk menentukan apakah menderita diabetes, tidak, atau iya. Pertama, ada usia tua, BMI kurus, kadar glukosa sangat tinggi, diabetes. Dia tidak termasuk diabetes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel yang ini. Ada kategori usia, partisipasi sangat muda, dewasa, dan tua. Di usia sangat muda, eh, yang termasuk ya ada 0,363636364. Yang termasuk tidak ada 0,23648421005. 0,363636364 ini diambil dari rumus ini sama dengan kontifs buka kurung G5 dibagi G53 itu sangat mudah. Lalu J5.2 J53 dikatakan ya, buka tutup kurung garis miring kontifs buka kurung J5.2 J53 termasuk ya. Lalu kategori BMI kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Selanjutnya kadar glukosa ada rendah, normal, tinggi, sangat tinggi. Ini dia angka yang sudah dijumlahkan dari rumus ini. Ini merupakan rumus yang digunakan P atau ya sama dengan P tua ya dikali P kurung kurus ya dikali P sangat tinggi ya tutup kurung sama dengan 0. P atau tidak sama dengan P tua tidak dikali P buka kurung kurus tidak dikali P sangat tinggi tidak sama dengan 0,017859764746. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.